Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Malah Bukan di Saputra Kaori Talks. Dan di episode kali ini gue juga udah mendatangkan bintang tamu yang tentunya berbeda dari episode-episode sebelumnya. Dan lagi nih bintang tamu yang bakal gue datengin hari ini tuh bener-bener jauh banget dari Pulau Bali. Dia dari luar Bali, tepatnya dari Nganjuk. Nah mungkin kalian udah ke-distract tentang seseorang kalau misalnya dari Nganjuk. Dan dia emang bener dari Nganjuk, dia lagi holiday di Bali. Terus gue undang ke sini buat ikutan podcast. Tapi sebelum gue nge-spill siapa bintang tamu hari ini, gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya. Buruan dipencet sekarang juga, gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke deh guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang tanpa berpanjang lebar lagi, kita bakal menemani malam Jumat kalian dengan cerita-cerita horor dari seorang bintang tamu yang udah ada di depan gue hari ini. Jadi langsung aja nih buat yang gak sabar, ini dia bintang tamu kita hari ini, ada Kak Miko. Assalamualaikum Mas Kori. Ya, Assalamualaikum Swastiastu. Ini dia Kak Miko guys, dia datang jauh-jauh dari Nganjuk. Datang ke sini buat ikutan podcast dan gue juga baru ngundangnya kemarin. Bahkan harusnya mendadak banget ya. Super mendadak banget, harusnya dia pulang kapan kemarin ya harusnya? Iya, harusnya kemarin. Pulang kemarin terus gara-gara podcast gue dia reschedule. Tepuk tangan dulu guys. Sampai reschedule demi Saputra Kaori Talks dan yang pastinya Kak Miko punya cerita-cerita dong yang benar-benar gimana ya? Ngefek banget di hidup, benar-benar diingat sampai sekarang, terutama yang horor-horor pasti ada dong Kak Miko. Ada. Dan Kak Miko hari ini bakal ceritain ke kita semua. Jadi buat kalian yang udah excited sama ceritanya dia, kita bakal langsung aja nih Kak Miko masuk ke cerita yang pertama dari Kak Miko. Oh ya. Silahkan Kak Miko. Mungkin waktu dulu aja ya, pas boleh. Aku ikut latihan pencak silat. Oke. Kan latihannya malam. Disclaimer BTW Kak Miko ini dulu atlet silat ya. Iya, ikut pencak silat. Terus sempet sih ikut merambah ke atlet. Ya. Oke. Cuman nggak lama. Oke, nggak lama ya. Dan sekarang udah nggak? Udah nggak. Oh iya. Nah terus? Jadi itu kan latihanku malam. Jadi berangkat 6:30 habis sholat maghrib. Berarti udah, oh iya. Nah itu mulai setelah sholat isya itu latihan, terus istirahat jam 10 sama jam 12. Hah? Sampai jam segitu? Ya, soalnya latihan pencak silat di tempatku kalau pas puasa itu kan habis sholat tarawih. Habis sholat tarawih sampai jam 3. Jadi sebelum sahur kita sahur bersama baru pulang. Wow, ya, dari gitu. 6:30 ya ampun, apa nggak encok itu? Ya gimana ya, mungkin materinya banyak. Oh gitu, ya, itu jadi emang itu prepare buat lomba apa gimana makanya lama? Enggak, itu mau telasan itu akhiran, jadi kita udahi latihan. Terus kita jadi warga bisa ngelatih kayak gitu. Oh gitu toh, ya. Paham. Terus. Nah terus di suatu hari itu kan istirahat, di selesai istirahat sekitar jam 12:30. Setengah satu subuh. Nah itu aku kan sama teman-teman yang lain misah. Aku dipanggil sama warga. Kalau udah warga itu apa? Pelatih. Oh warga itu pelatih. Pelatih. Okay. Bisa disebutnya pelatih. Aku disuruh minta tolong mereka untuk mijitin. Ya udah aku pijitin. Oh gitu. Okay. Jadi mencil gitu teman-teman di sini. Aku agak kesana gitu. Tempatnya itu kayak di lapangan. Di lapangan terbuka apa gedung? Bukan, lapangan terbuka. Lapangan terbuka. Terus pinggir-pinggirnya itu pohon-pohon. Banyak pohon-pohon besar, pohon pisang. Tanpa aku sengaja, aku lihat di suatu sisi. Kok ada putih-putih ya? Apa gitu. Terus aku nunduk lagi sambil mijitin. Aku masih penasaran, mikir. Apa itu hantu ya? Aku bilang gitu. Terus aku lihat. Loh, kok masih ada? Itu orang atau kain atau apa? Aku nggak tahu. Soalnya tempatnya di sela-sela pohon pisang, kan ada pohon pisang sekitar berapa ya? 3, 1, 2, 3. Nah itu kayak di tengah-tengahnya gitu, dia ngamping. Oke. Terus aku lihat lagi, kok wujudnya kayak manusia. Wah, jangan-jangan ini pocong. Cuman itu nggak kelihatan, cuman wujud kayak orang berdiri putih. Terus di sini tuh hitam, nggak kelihatan matanya apa, nggak kelihatan. Oke, paham. Nah, terus sekitar 5 menit kan itu udah deg-degan aku. Wah ini gak beres ini. Karena yang lihat sendiri doang berarti? Yang aku sendiri, enggak? Yang lain enggak. Oh gitu. Nggak tahu, kan aku cuma berdua mencil. Ya mungkin mencil dari gerombolannya teman-teman yang lain itu sekitar 20 meteran lah. Lumayan ya? Lumayan jauh. Nah itu teman-teman gojekan di sini, aku sendiri kan fokusin mijit itu. Tapi yang dipijit itu satu orang, berarti cuma berdua? Satu orang, iya cuma berdua. Oh gitu.
Wow. Aku kira ada kayak sekumpulan pelatih terus mijetin satu gitu. Enggak. Itu cuma berdua posisi. Cuman di situ. berdua. Heeh. Nah, disitulah aku terus lihat lagi. Duh, aku nyebut gitu. Ya Allah, tenan pocong iki. Soalnya gini, pas aku ngelihat pertama, itu kan gak jelas. Terus setelah aku lihat kedua makin jelas, ketiga makin jelas. Makin kelihatan apanya tuh jelas. Makin kelihatan bentuknya, perwujudannya. Wow. Terus serem banget itu. Setelah udah jelas banget gimana? Setelah jelas banget, aku udah wah ini fake pocong ini. Terus aku takut kan. Iya dong. Soalnya gak jujur, mungkin terus aku berani ya. dong. Iya jangan. Jujur, aku orangnya sebenarnya penakut. Sama deh. Ya penakut banget aku. Sama. Dengar suara apa gitu langsung lari gitu. Kalau sendiri, apalagi malam hari. Nah disitulah aku kayak gimana ya. Waduh, pocong langsung deg-degan, keringet, terodosan. Tapi jauh gak posisinya Kamiko sama si itu? Jauh, mungkin sekitar 30 meteran. Berarti lebih jauh dibandingkan posisi Kamiko sama teman-teman. Nah itu. Oke. Terus aku kan udah tahu kalau itu pocong. Soalnya dari wujudnya itu udah kelihatan banget itu pocong. Iya gak Dia mungkin kan Pokemon bentuknya kayak gitu. Iya. Benar sih. Iya, dia itu gemuk. Oh gemuk. Iya gemuk. Pocong. Obesitas. Oke. Pocong ada ya yang obesitas ternyata. Ada, kebanyakan makan gula aren. Oke ya. Mungkin terus. Meninggalnya dia karena penyakit diabetes. Benar sih. Iya kan. Nah, terus gini, aku kayak nggak berani lihat dia itu. Aku lihat sama teman-teman yang lain, aku lihat situasi kiri kanan aman sih. Cuman hawa itu udah beda. Udah beda banget. Karena kayaknya otaknya tuh udah ke distract bahwa itu pocong di situ nah, gitu ya. Jadi hawanya itu kayak lembab, dingin. Nggak ada angin, padahal sebelumnya itu ada angin silir-silir. Jadi kayak panas, ya nggak panas tapi dingin badanku gitu. Oh ngerti. Ya tahu kan, pernah kan. Ngerti. Itu udah kulit merinding banget. Bulu kuduk udah naik ya. Udah naik, ya. Terus aku mencoba memberanikan diri. Terus setelah itu aku lihat lagi, dia agak majuan. Hah? Sumpah demi Allah ya, aku nggak bohong ini. Oh my god. Iya, dia agak majuan gitu. Ujung-ujungnya nggak dicipok kan? Lah, janganlah. Dicipok pocong ntar kosong ya. Soalnya katanya pelatihku dulu ya. Kalau pocong itu, maksudnya pocong itu bisa ngeludahin katanya. Kalau kita kena ludahnya, itu bisa kayak gimana ya? Ya mungkin secara secara mata normal kita lihatnya kayak herpes atau gitu. Tapi kalau orang yang bisa lihat itu kayak melepuh, terus gosong gitu. Kok menjijikkan lah. Itu katanya sih, cuman aku belum pernah ngalamin. Nah, disitulah aku memperhatikan diri, lihat lagi kedua kalinya. Dia miring, ganti posisinya. Miring? Maksudnya hadap kayak gini? Enggak. Dia kan gini, pertama aku lihat gini sampai 3 kali aku benerin kalau itu pocong. Terus lihat kedua kan dia agak majuan. Terus aku lihat lagi. Lihat yang ketiga kalinya itu dia gini, miring gini. Cosplay Michael Jackson. Mungkin. Ya ampun bisa miring gitu loh. Loh demi Allah ini aku gak bohong. Terus aku lihat lagi, dia mundur. Cuman dalam keadaan masih gini. Cosplay Syahrini lagi maju mundur. Cosplay ya maju mundur. Aduh, cantik. Mohon maaf banget pocong. Sorry ya Cong. Terus setelah cosplay itu gimana lagi tuh? Nah terus habis itu kan aku udah gak berani lihat. Waduh fake ini pocong aneh sih ini. Terus. Aku takut kalau disamperin. Terus aku bilang sama pelatihku, Mas, mohon maaf banget. Itu tapi pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa ini. Aku bilang ini, Mas, ngapunten Mas, kula ajri teng mriki. Menapa kalau pindah teng dalem mawon gitu. Wonten pocong Mas. Terus pelatihku bilang, "Endi to? Mana?" gitu. Mana di sebelah mana? Coba aku lihat enggak gitu. Terus niku Mas teng mriku, aku bilang gitu tuh di depan. Endi ora ono, endi mana nggak ada gitu. Oke. Bilang gitu pelatihku. Wes lah rasa ngalem gitu. Terus kan emang pelatihku keras itu. Wes lah rasa ngalem. Terus nggak apa-apa nih kene ayo, kene enak aku share turu gitu bilang gitu. Oke. Pelatihku bilang gitu. Nggih pun Mas. Terus aku kayak gitu udah nggak kuat banget. Aku alasan ke kamar mandi. Biar nggak mijet. Iya biar nggak mijet. Aku cuci muka, aku pipis, ya kan. Ya siapa tahu udah nggak lihat lagi. Ya, ternyata aku balik. Ya kan, aku mijit lagi. Balik dari udah mijat lagi. Balik dari kamar mandi, aku mijit lagi. Masih di situ. Ya. Jadi itu lama banget. Waduh. Terus sampai akhirnya dia hilang tuh gimana tuh ceritanya? Enggak hilang sampai penutupan. Terus dilihat di situ? Iya, terus di situ. Enggak tahu maksudnya apa. Aku sempat gini mikir, aduh, masa ini mau ngikut aku pulang ya?
Nah, terus bener gak diikutin? Enggak. Oh, syukurlah. Tapi alhamdulillah enggak. Terus kan ada penutupan. Penutupan kan setelah istirahat kan ada aktivitas lagi. Ya. Nah, di sela-sela aktivitas itu aku juga sambil ngelirik. Loh, dia masih di situ. Ngapain ya? Aku sempat udah pikiran itu udah overthinking banget. Ya, benar. tahu kan udah overthinking. Iya, ngerti. Aduh, ini apa lagi ya ini. Terus pas pulang biasanya kan penutupan. Kalau waktu penutupan di pencaksilat kan ada gimana ya? Dipageri lah istilahnya. Setelah dipageri kan dibuka. Nah, setelah dibuka pulang biasanya kayak gitu itu udah hilang, aman. Terus? Nah, takutnya kan itu udah enggak dalam cangkupan pageran, kan pagerannya udah dibuka. Takutnya kalau aku diikuti. Aku bilang lah sama latiku, Mas, kalau tasik ngelihat pocong teng mriku. Bilang gitu, Mas aku masih lihat pocong di situ. Terus gini, wes nggak popo, tuh nggak nih sing api, didoakan yang baik gitu. Terus akhirnya aku doakan, ternyata dia juga masih di situ. Wow, kok bisa gitu ya? Dia kebal. Nggak tahu ya, mungkin maksudnya apa. Dan itu yang cuman ngeliatin cuman aku aja. Yang lain nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tapi setelah didoakan terus pulang, syukurnya nggak diikutin. Nggak diikutin. Tapi di jalan itu aku dengar suara aneh-aneh. Kayak cewek ngomong, terus kayak orang lempar-lempar. Itu kan soalnya tempat silatku sama jarak rumahku itu sekitar 200 meteran. Wow, jauh ya? Ya, yaitu aku jalan kaki. Oh, jalan kaki. Jalan kaki. Pulangnya jam berapa? Jam 3. Astaga, jam 3:30 lah. Ya ampun. 2:30. Jalan kaki lagi. Ya, jalan kaki. Tapi aku nggak sendiri. Oh, bareng-bareng teman-teman juga. Ada, aku kalau pas arah jalan ke rumahku itu ada 3 anak. Tapi aku masuk gang itu sendirian. Oh, masuk ke gang rumah itu sendirian. Jadi temanku lurus, aku belok ke kanan. Nah, disitulah aku mulai diganggu, merasa diganggu. Waktu sendiri itu ya? Ya, waktu sendiri itu aku kayak diganggu. Kayak ada orang lempar, ada suara orang bisik-bisik, ada suara orang kayak gitu. Iya, aduh. Sumpah itu ngeri banget. Terus sampai aku pulang, itu kan lawang rumah kan dikunci. Aku udah ketok-ketok itu udah kayak orang panik banget itu. Gitu. Udah langsung bapakku bukain. Enak apa gitu. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa, aku enggak berani cerita. Oke. Ya, soalnya kan aku pernah denger cerita kalau itu diceritain takutnya dia enggak terima terus ngikut di kita gitu. Nah, terus di situ pun padahal kejadian kan di latihan. Ya kan. Suasana rumah kan sebenarnya enggak apa-apa. Nah, karena aku panik, ya kan. Itu suasana rumah kayak gimana ya? Kayak ngerasa beda. Angker banget gitu. Oke. Apalagi kan kalau malam lampu dimatiin semua. Iya. Jadi ke kamar mandi aku nggak berani. Dan itu pun juga nggak sehari 2 hari. Selama sebulan itu aku berani. Belum berani ke kamar mandi sendirian. Lama ya move on dari pocongnya ya? Iya, soalnya gimana ya? Jarak waktu aku diliatin itu nggak. Cuman biasanya kan diliatin ya. Kita dapat kayak dapat lihat pocong atau makhluk apapun itu kan dikedipin hilang. Nah, itu udah aku kedip-kedip nggak hilang-hilang. Nah, aku takutnya apa kiriman, aku nyalain apa ya gitu. Iya. Namanya orang Jawa, ya kan? Ya pasti kan adalah di Bali pun juga banyak ya mungkin kayak gitu. Oke, berarti itu setelah sampai rumah syukurnya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Dan sekarang udah enggak lah ya. Udah enggak. Cuman kan kayak suasana itu masih teringat banget gitu. Walaupun sampai sekarang itu kalau aku dengar pocong pasti keinget kejadian itu lagi. Wow. Aduh. Guys, jadi itu cerita pertama dari Kamiko tentang dia ngelihat sosok Poci itu. Pocica. Pocica. Tadi dia bilang apa yang ngedip-ngedip juga nggak hilang ya? Nggak hilang. Mungkin caranya cuma satu merem sih kayaknya biar nggak kelihatan ya. Ya tapi masa harus merem terus sih. Oke, itu tadi cerita pertama dari Kamiko dan sekarang kita bakal next aja lanjut ke cerita kedua dari Kamiko. Silahkan Kamiko. Kalau cerita kedua itu pas aku liburan di Malang, di salah satu wisata pantai. Oke. Nah, gimana tuh? Itu kejadian sekitar jam 4 sore. Selalu sore ya kejadiannya ya? Iya. Lain kali liburannya jangan sore Pak ya. Pagi-pagi buta aja. Ya, kebetulan kan habis pindah lokasi dari lokasi 1 ke 2. Oh, jadinya lokasi 2 nih yang sore. Agak sorean. Terus. Aku penasaran sama tempat itu. Ada apa ya namanya, lupa aku. Nah, di suatu tempat ada nama. Intinya di pantai itu ya? Ya, di pantai itu. Terus aku akhirnya masuk. Ya, dan itu aku berdua. Tempatnya itu Holy Wings bukan? Holy Wings sebenarnya. Cuman ada wisata kayak wisata mistis lah. Gak tahu apa ya namanya. Ya pokok buat orang tapak kayak gitulah.
Oh, jadi kayak tempat yang sakral gitu. Nah, bisa dikatakan terus, gitu. terus, Nah, terus. itu akhirnya aku penasaran kan. Aku orangnya penasaran banget. Akhirnya aku masuk, kukira itu di dalam ada monumen apa atau apa bangunan apa. Ternyata setelah aku masuk, itu jalan udah nggak bener, udah perasaan nggak enak. Cuman aku penasaran sama Sendiri? tempatnya. Enggak, aku berdua. Berdua, oke. Nah, akhirnya aku masuk, ya kan. Jalannya becek. Akhirnya sendalku aku lepas, aku bawa. Nyeker dong berarti ya? Nyeker. Ya, Terus. nyeker. Itu jalannya cuma segini. Oh iya ampun, berarti seukuran satu badan dong? 2. Kalau simpangan bisa. Oh simpang bisa. Simpang bisa. Nah, di sekeliling jalan itu ada kayak apa ya, tanaman yang menjalar gitu kayak yang biasanya pinggir pantai itu apa? Bakau. Oh iya bakau. Iya, kayak iya. bakau itu. Jadi kayak nutupin gitu. Terus bikin apa? Membentuk goa gitu. Kayak goa gitu. Tanaman itu? Nah, Oke. aku masuk, sekitar masuk itu ada jalan sekitar 200 meteran. Dan jalannya juga sama kayak gitu, becek. Terus pertama kali kalau aku nganggep ini tempat ini jarang dijarah sama manusia. Ini pasti tempat angker, iya kan? Itu soalnya ada sumur, sumurnya itu udah nggak beres banget. Jadi kayak ada pohon-pohon, ranting-ranting itu kayak menyerupai ular semua. Pertanyaannya kenapa udah tahu serem terus masuk pak? Aku penasaran. Oh karena penasaran. Ya, kukira kan dari judulnya apa gitu loh, aku lupa. Sorry, aku lupa banget itu. Nah, dari judulnya itu, dari nama Terlihat tempat. seperti tempat wisata gitu ya? Nah, jadi masuk. aku penasaran banget aku masuk akhirnya. Terus dari first time aku lihat tempatnya kayak ada tempat aneh itu, ada sumur. Sumurnya itu juga bukan sumur yang ada semennya pinggir, enggak, cuman lubang bulat gitu. Lubang bulat doang, nggak ada batu-batu yang naik gitu? Nggak ada. Oh, jadi kayak rata sama tanah? Rata sama tanah. Wow. Nah itu kayak ada ular-ular terus kayak gitu. Tapi itu ranting. Sebenarnya itu ranting. Tapi kalau setelah kita melengos, itu dia kayak gerak. Dari situ udah aneh satu kali. Terus jalan lagi. Di kanan juga ada sumur lagi kayak itu, lebih kecil. Oh banyak ya ada sumurnya ya? Iya, cuman kalau itu kayak ada bekas bunga-bunga kayak gitu. Mungkin orang habis ritual atau apa. Iya. Dari situ aku udah, wah ini pasti tempat buat bertapa. Bener sih. Iya kan? Dari deskripsinya terlihat kayak gitu sih. Akhirnya aku jalan terus. Ada sumur kayak itu lagi. Itu jejer ada 3, 1, 2, 3. Itu besar-besar. Dan aku juga di situ udah nggak mau lihat. Soalnya tempatnya angker banget, sumpah. Itu masih terus jalan masuk nih? Iya. Soalnya kan itu keadaan kan sore kan masih ada sinar matahari. Iya, Dan iya. di situ pun sinar matahari nggak bisa masuk. Oh nggak bisa masuk, berarti gelap Iya. banget. Ya nggak gelap banget, cuman redup gitu loh. Gimana ya? Pencahayaannya dari apa? Ya mungkin dari sorotan sinar yang dikit masuk dikit, ya? Oke, Jadi kayak paham. Gimana ya? Kayak ada embun-embun gitu loh suasananya gitu. Terus ketika udah masuk, Aku udah masuk, ya kan. Ada sungai di situ. di dalam ada sungai? Iya ada sungai. Itu jadi kayak kita turun gitu. Setelah lihat kayak bangunan, ternyata kan yang aku penasaran ternyata di situ itu 9 mata sumur apa gitu loh. Pokoknya ada 9 mata air gitulah ya, sumber mata air gitu ya? Itu yang berbentuk kayak sumur-sumur gitu. Oh. 7 bukan 9, 7. Terus aku lihat ke bawah, ada sungai. Kan aku ya maaf belat pipis, mau pipis di situ. Oh mau pipis di sungai? Iya, soalnya kan aku juga takut nanti mipisin Sumur-sumur itu ya? Iya benar, mending di sungai ya? Iya, nanti nggak bisa balik atau anunya hilang itu. Anunya hilang. Aduh, terus parah dong. Pindah ke sini kan nggak lucu. Masa sini pakai sempak gitu. Nah, terus aku masuk. Jadi itu pipis di sungai? Pipis, dan di situ pun juga sama nuansanya. Jadi kayak ada pohon, tahu pohon beringin kan? Tahu. Nah, akarnya itu menjalar juga kayak ular-ular. Terus setelah pipis gimana? Dan hilang bener? Enggak, setelah pipis enggak hilang. Enggak hilang. Aman sih sekarang bawa kok. Iya. Aduh, kok jadi ke situ sih? Jadi gak serem dong. Ya terus serem. Iya, serem ya udah. Nah, di situ setelah aku pipis, terus aku balik ke atas, aku istirahat. Berarti posisi sungainya di bawah? Di bawah. Oh, di bawah. Oke, paham. Pas waktu nyentuh air itu udah nggak apa ya, pikiran udah overthinking banget, takutnya pas waktu aku kencing nanti kayak digigit ular, ditarik atau apa. Soalnya kan aku orangnya gampang overthinking. Soalnya kan sering lihat film-film horor kayak gitu, ditarik kakinya atau apa. Yes. Nah, aku takut waduh mati konyol di sini nanti. Terus aku bilang sebelum pipis tuh, Mbak Hamid butuhnya badi pipis.
Aku bilang izin lah ya ya. izin lah kayak gitu. Ya setelah pipis ya itu awal itu dah bengkok banget. Terus akhirnya setelah itu aku naik di situ pun kayak gimana ya, setelah naik itu aku kayak ngipi. Tapi aku nyata jalan cuman hawa-hawanya itu kayak ngipi. Oke. Kayak ngipi. Terus? Aku berada kayak di alam bawah sadar. Iya paham. Nah, paham kan? Terus Di situ aku lihat kayak ada ular banyak. Cuman kondisi itu aku nggak takut. Ada bunga-bunga. Nah setelah itu kayak aku itu kesandung. Jangan bilang masuk ke sumur nih sekarang. Enggak. Kesandung. Aku kesandung, terus aku kepleset dan disitulah kayak lap gitu. Tahu nggak? Ngerti? Iya. Nah, pernah kan? Tersadar gitu. Iya, mimpi terus bangun gitu, lap gitu. Wah, kok masih di sini aku? Berarti baru nyadar itu bukan mimpi sebenarnya, itu beneran. Iya beneran, cuman kayak ngipi gitu. Paham. Nah, aku takut, waduh, kita nggak bisa balik. Gimana nih kalau kita hilang di sini? Aku udah batin gitu. Cuman aku nggak berani bilang aneh. Udah selawatin aja dah. Aku selawatan terus jadi sepanjang jalan itu. Soalnya itu ya. Ini udah jalan mau balik kan sekarang? Iya, cuman jalan balik itu nggak kayak jalan waktu masuk. Cepet. Masuk itu cepet. Ya. Waktu balik itu lama banget. Oke. Nggak tahu kenapa ya. Iya bisa gitu ya. Kalau biasa di perjalanan mau ke sananya lama, baliknya malah cepet. Ya. Biasanya kayak gitu. Nah, Ini sebaliknya. Itu sebaliknya. Oke. Itu jalan kayak dipersulit. Iya. Jadi kayak jalanan licin banget. Jalanan licin banget itu. Sumpah licin. Sampai aku kepleset itu. Sini ku basah. Jadi keluar itu udah banyak lumpur yang Tapi berhasil keluar. Berhasil keluar. Syukur. Cuman nggak tahu kenapa ya. Di situ aku kayak ngerasa ngipi. Terus aneh, pokok kejadiannya aneh banget. Nggak bisa Tapi diceritain. ketemu- Aku mau ceritain jelas itu sulit gitu. Tapi di dalam itu ketemu sosok gitu nggak? Ya cuman aku ngerasa ada ular besar di situ. Ada ular besar yang sedang kayak gimana ya? Ngikutin. Mantau. Lagi mantau kalian yang Iya, masuk mantau ya. kalian. Mantau aku Mantau, maksudnya. Iya, Nah, paham. itu mantau. Tapi kayak ketemu sosok poci gitu enggak kan? Enggak ada. Wow, unik ya. Masuk ke situ. Dan di situ kayak ularnya itu gimana ya? Ngelilingin tempat itu terus. Jadi kayak aku jalan ke sini itu kayak ada yang gerak-gerak. Cuman enggak kedengeran apa-apa, cuman aku ngerasa aja. Ngerasa doang, Ada ular besar nih di sini. Cuman aku nggak ngelihat. Gitu Keren sih. loh. Aku akhirnya bisa keluar dari tempat itu. Aku dibilangin, ternyata orang yang mau masuk itu harus ditanya dulu sama juru kuncinya. Nah, ternyata pas aku masuk itu juru kuncinya kebetulan waktu keluar. Oh gitu. Sebenarnya ada penjaganya itu. Ada tempat penjaganya itu. kalau mau ada orang masuk itu harus ditanya secara detail tujuannya apa, mau ke sini, mau ngapain, nah gitu kayak gitu. Nah, ternyata aku asal aja masuk. Sebenarnya salah kayak gitu. Ya, salah. Syukurnya masih bisa Syukur keluar. masih bisa keluar, alhamdulillah selamat. Syukurlah. Nah, terus di situ Kalau nggak selamat nggak bisa podcast ya, Pak ya. Jangan gitu dong. Aku masih pengen nikah. Oke. Ya, di situ aku ditanya sama jurunya. Mas, sini ngapain? Masuk. Udah masuk tadi? Udah. Ya udah, alhamdulillah Mas, kalau bisa keluar. Biasanya orang kalau udah masuk di situ diulet-uletin. Wow. Ya. Biasanya bisa keluar tapi malam. Astaga. Terus itu pas keluar masih sore posisi? Masih sore. Syukurlah. Mau menjelang maghrib lah, sekitar jam 5 lebih 15. Wow. Sebenarnya aku di dalam itu bentar nggak lama. Cuman aku penasaran aja ini tempat apa sih? Kok kayak gimana ya? Kayak penasaran banget sih. Pengen masuk aja gitu. Paham. Nah, di situ aku dibilangin sama juru kuncinya. Mas, jadi ini itu tempat persembahyangan gitu ya. Oh gitu. Kayak orang bertapa mencari apa ya ibaratnya? Pesugihan. Bukan. Yang yang positif. Ya bisa sih pesugihan, cuman kan dia nggak bilang gitu ke aku. Oke. Nah, Iya. Itu buat orang kayak cari ilmu, terus nenangin diri atau sedang melakukan ritual apa. Itu biasanya di situ Mas. Kalau Mas nggak punya tujuan apa nggak boleh masuk. Oh gitu. Atau Mas lancang di dalam entah ngerusak apa, kencing sembarangan atau apa. Loh, tadi saya kencing di sungai itu Pak. Terus nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Pak, alhamdulillah nggak dilihatin apa-apa, nggak apa-apa. Kayak aku melihat kayak ada ular gitu yang melilingin aku, terus kayak di kali itu banyak banget ular, aku bilang gitu kan. Aduh Mas, itu sebenarnya salah Mas. Ya tempat itu kan bisa dikatakan suci ya, soalnya buat orang bertapa atau Pasti. gitu.
Jangan mas, jangan diulangi lagi ya. Iya, saya juga udah kapok kok pak. Gak mau lagi masuk Nggak akan sini. lagi ya. masuk situ ya. Ya, tadi soalnya saya cuman penasaran aja kayak ada gimana ya interaksi mau pengen masuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa, cuman aku penasaran aja gitu. Paham. Nah, terus di situ sama orangnya, ya udah mas kalau gitu, habis ini mas mandi ya disaranin pakai ini. Ya ini kita berdoanya tetap sama Tuhan. Oke. Orangnya bilang gitu. Ya, Soalnya ya. orangnya kan kejawen. Kalau mas Islam ya menurut keyakinan mas aja pakai doa Islam. Dia apa kejawen? Kejawen. Kejawen itu apa? Ya gimana ya? Ya orang yang gimana ya? Ya kejawen. Jadi mereka bingung aku menjelasin. Susah ya jelasinnya. Susah, Ya? Intinya kejawen lah ya. Kejawen dia. lah, Oke. kejawen. Terus setelah itu langsung mandi dong, balik-balik ke rumah langsung mandi. Ya, aku dari itu disuruh beli bunga taman. Ya disuruh doa sama garam. Ya buat netralin aja. Oh baru mandi Ya, habis itu. takutnya kenapa-napa. Baru gitu. mandi pakai air itu. Ya, jadi disuruh doa sebisanya lah. Sebisanya. Setelah itu kayak gimana ya? Hawa itu udah beda banget. Sebenarnya setelah itu tuh kayak gimana ya aku? Kayak orang linglung. Ya bukannya linglung, sebenarnya sadar, cuman gampang sedih. Oke. Nah, iya. gampang sedih terus gampang bad mood kayak gitu. Jadi suasana liburan itu udah nggak kayak liburan. Nggak enak lagi ya. Udah nggak enak lagi. Terus setelah itu aku langsung pulang dan di perjalanan itu kayak aneh banget, aku kayak orang ngelamun itu kayak ada yang ikut gitu. Soalnya bapaknya tadi juga nggak ngomong. Mungkin kalau dia ngomong aku ada yang ikut, nanti aku takutnya nggak bisa pulang atau gimana ya. Iya. Nah gitu. Terus sama bapaknya nggak apa-apa kok mas, pulang aja. Terus setelah itu aku pulang, aku langsung beli bunga taman. Seperti yang dianjurkan bapaknya. Ya doa lah sebisaku. Menurut keyakinanku aku niat membersihkan diri dari hal-hal kayak gitu. Ya aku terus setelah itu kan berdoa udah mau sholat duhur. Kok sholat duhur sih? Sholat subuh. Sholat subuh oke. Soalnya aku dari rumah itu udah jam berapa? 3:30. Soalnya kan aku suka main sampai larut malam sampai pagi gitu sama teman-teman yang lain. Cuman yang kebetulan yang masuk itu cuman aku berdua. Yang lain gak ikut masuk berarti? Di pinggir pantai. Iya. Nah itu mas pulang dari rumah sekitar jam berapa? 2:30. Aku nunggu sampai azan subuh. Soalnya aku nggak berani mau mandi ke kamar mandi sendirian, itu nggak berani. Aku nunggu azan subuh kan rame kan. Oh iya, ada suara kalau di jadinya sana kan banyak masjid-masjid kayak gitu. Kalau orang lagi azan bareng-bareng kan suasananya kayak ada temennya gitu. Nah ngerti. Disitulah aku mandi. Setelah mandi aku sholat subuh aku doa. Ya pokok intinya aku minta maaf kalau aku udah ngelakuin salah, entah itu aku sengaja atau tidak di tempat yang udah aku kunjungi tadi. Nah kayak gitu. Aku takutnya kalau nanti aku digondol atau gimana. Iya. Ya pastilah takut. Dan disitulah setelah itu aku ngipi. Oke. Tidur kan? Tidur, baru aja tidur bentar aku ngipi. Ternyata bener di tempat itu ada ular banyak banget. Demi Allah aku nggak bohong ya ini. Ternyata di tempat itu ada ular banyak banget. Dan ternyata yang aku kira itu akar, ternyata itu ular. Jadi aku ngipi itu. Terus di situ itu ternyata kayak kerajaan ular. Oh gitu. Terus aku kan cerita sama temanku. Itu di mana tempatnya? Di sini, aku bilang di sini. Oh, ya menurut aku. Oh, itu tempatnya Nyi Blorong katanya. Oh my god. Aku udah nggak habis pikir. Alhamdulillah aku masih selamat bisa pulang selamat sampai di rumah. Syukurlah. Iya, syukurlah berarti Tuhan masih melindungi aku. Iya, benar. Mas ada satu kejadian yang sampai aku lupa. Dengan kejadian aku ditambahin sama pocong itu. Oke, jadi sama kejadian pertama tadi. Iya. Jadi sebelum aku lihat pocong itu, sebelumnya itu udah ada kejadian mistis kayak gitu di tempat latihanku. Jadi pernah suatu kejadian itu kesurupan massal. Di tempat latihan itu? Iya, di tempat latihan itu. Di tempatnya sama juga di situ? Iya, di situ juga. Dan gimana tuh? Pertama kali yang kesurupan itu pelatihku. Oke. Dia kesurupan kayak penari gitu. Nari, jadi tapi ketawanya kayak kuntilanak. Kenceng banget. Dan itu pun hampir satu dusun, tahu dusun kan? Satu desa beda? Kalau desa itu besar, dusun lebih kecil. Lebih kecil. Mungkin kalau di Bali kayak Banjar kali ya?
Ya, Banjar mungkin. ya. Nah kayak gitu. Itu pada denger. Soalnya teriakannya keras banget, kenceng Tapi banget. suaranya cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Ya, padahal yang kerasukan tuh cowok. Oh wow. Nah, Terus setelah pelatihnya? nah, setelah itu dia nari. Nari kayak gini, nari. Hah? Tahu sinden? Ya Nah, tahu. Mungkin kayak gitu narinya, kayak gitu. Nari, tangannya lentik banget ya kan. Ya, merinding aku kalau keinget kejadian kayak gitu. Nah, setelah itu ada satu temenku itu kesurupan, ikut kesurupan. Hah? Terus itu kayak nyalur gitu loh. Jadi leteng latihan itu ada sekitar berapa ya? 20-an lah. 20-an. Yang gak kesurupan cuman berapa anak gitu, 3 kalau gak salah. Kamiko? Aku termasuk yang gak kesurupan. Enggak kesurupan. Iya. Berarti kuat iman kali ya. Yang Sampai nggak kesurupan. amin lah. Kuat iman. tapi ya aku sekarang juga masih melencong. Belum bisa dikatakan kuat iman ya. Ya semoga aja lah. Iya. Nah, jadi itu kayak gimana? Semua itu kesurupan. Jadi aku kayak panik banget. Sebenarnya kan dia kesurupan sama pelatihku udah disuruh gandengan tangan bentuk lingkaran. Heeh. Jadi biar kita gimana ya istilahnya nguatin energi. Iya. Biar nggak ada yang kesambet. Heeh. Ternyata ada yang kesambet satu, lingkarannya putus. Udah biar banyak banget yang kesurupan langsung. Itu kejadiannya malam. Wow. Sekitar jam 1:30 yang itu bahkan sebelum aku ditampakin sama pocong itu. Makanya aku takut banget. Ketika ngelihat itu takutnya ya soalnya kemasukan. soalnya sebelumnya ada kejadian kayak gitu. Oke. Dan Wow. itu pun kayak gimana ya? Si pelatihku itu yang kesurupan tadi. Heeh. Itu kayak nemu apa ya? Enggak nemu sih. Dikasih sama barang yang merasukin dia itu keris. Dan itu kerisnya tuh nyata. Aku juga lihat. Jadi setelah ditarik, ya kan digeletakin tuh soalnya panas, disiram pakai air itu, kayak keris habis dia bakar kayak api. Yes. Tahu Ada kan? asap-asapnya gitu. Nah gitu. Terus sama batu aki warna hijau. Tuh. Sama satu lagi tusuk konde tapi bentuk melati. Itu dikasih juga sama yang ngerasukin itu. Iya, Serem banget loh. serem banget itu. Terus Kalau cerita itu merinding banget. Soalnya gini, itu yang kesurupan bukan hanya 1-2 orang. Banyak itu yang kesurupan. Bahkan temen letengku kan ada yang tua, itu juga ikut kesurupan. Oh gitu. Aku juga untuk alhamdulillah aku enggak ikutan ya? Iya, enggak ikutan. Wow. Wah, itu. Tapi setelah itu gimana? Setelah udah semuanya udah tapi reda kan Ya, maksudnya? udah reda terus melewati beberapa ritual-ritual buat menangin ya soalnya itu kan ada salah satu leteng latihanku temanku itu buat kesalahan di situ. Buat kesalahan ya adalah kejadian kayak gitu. Makanya jadi kayak gitu. Makanya jadi kayak gitu. Oke. Terus akhirnya setelah itu kayak awalnya di latihan itu kayak angker gitu. Padahal sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Mungkin kalau sekedar penampakan sekilas seret-seret gitu, udah biasa. Tapi ini sampai kesurupan Sampai masal kesurupan gini ya. masal. Makanya itu terus aku habis itu setelah ada 1 bulan aku diliatin pocong itu. Makanya kayak Jadi kayak teringat sama ini lagi ya, Ya, si kejadian kejadian yang dulu lagi ya. Iya. Wow. Jadi kayak takut banget. Aku takutnya nanti kalau kerasukan kejadian kayak dulu terulang lagi. Soalnya aku sempet trauma. Aku sempet gini, udah gimana ya kalau aku nggak nerus sama latihan. Soalnya saking serem. Hawanya latihan udah beda. Udah beda. Oke, berarti itu tadi cerita yang ketiga dari Kamiko tentang di tempat yang sama kejadian yang satu tadi, cerita satu. Dan syukurnya lagi Kamiko terselamatkan ya. Maksudnya nggak jadi salah satu bagian dari yang kena itu. Iya. Syukurlah sih. Syukurlah aku masih dilindungi. Dan guys, kira-kira mungkin aku mau tanya pendapat kalian juga dari ketiga cerita yang udah diceritain sama Kamiko tadi. Cerita mana yang menurut kalian bener-bener bikin kalian merinding banget nontonnya. Kalian bisa langsung komen di bawah sekarang juga. Dan mungkin itu tadi cerita ketiga yang akan menutup podcast Saputra Quality Talks di malam hari ini. Dan juga itu yang bakal menemani perjumpaan kita di malam Jumat kali ini. Sekali lagi aku mau ngucapin thank you juga buat Kamiko udah mau hadir di Saputra Quality Talks. Dan buat kalian yang udah mau nonton video sampai akhir. Tapi gue mau ngingetin lagi buat kalian yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga. Di sini langsung dipencet aja tombol subscribe-nya, karena mencet tombol subscribe itu bener-bener gak bakal bikin kalian rugi. Oke? Mungkin itu ya dari gue untuk Saputra Quality Talks bareng Kamiko di episode kali ini. Sekali lagi thank you. Dan juga gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum nge-follow Kamiko, bisa langsung follow Instagramnya, namanya apa kak? _Miko22. _Miko22, langsung aku taruh di sini. Dan juga dia juga punya akun TikTok. Nama akun TikToknya apa kak? Sama juga namanya _Miko22. Nanti aku bakal taruh di link description yang ada di bawah. Dan juga aku bakal taruh username-nya di layar sini. Oke? Aku juga punya YouTube tuh. Oh iya, ada YouTube juga. Ada YouTube-nya juga lagi satu. Nama YouTube-nya apa tuh kak? Mikolas Official.
Mikolas official. Mikolas official. Untung bukan Mikolas Saputra ya. Ya bukan. Jangan-jangan sama tuh namanya kayak gitu. Oke, berarti itu nama YouTube-nya dia. Nanti aku juga bakal taruh di layar dan juga di link description. Kalian bisa langsung pencet linknya dan juga subscribe serta follow akun sosial medianya Kak Miko. Ya. Sekali lagi itu ya dari aku untuk Saputra Talks kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye.